belum follow-followan nih, kan nggak tahu ya kalau posisinya dia tuh udah punya pacar awalnya. Jadi posisiku nih sebenarnya tuh pelakor. Iya juga. Iya juga. Nggak taunya si ceweknya ini tahu kalau deket sama aku. Itu cowok umur berapa? Sama. Oh, berarti kalau tahun lalu kan 20 ya? Ya. Cilik-cilik ya. Tapi dia main perasaan. Iya. Hai, kembali lagi di Celoteh Amel. Ini hari apa ya ngomong-ngomong ya? Jumat manis. Nah, kali ini Bu Amel ditemenin si cantik manis, namanya siapa nih? Halo, aku Tasya Anneke. Namanya sih seperti pernah dengar, mungkin pernah lewat kali ya. Tapi seperti pernah dengar namanya. Kayak simpang siur ya. Makanya itu kayak IG saya suka simpang siur gak jelas. Nah, ini Tasya, boleh diperkenalkan. Tasya ini sekarang aktivitasnya apa? Lebih ke konten kreator. Jadi sebenarnya mulai dari beauty konten kreator, gara endorsean makanan, jadi ngalir aja. Kayak kadang kuliner, kadang beauty. Tapi akhir-akhir ini lebih ke kuliner. Gitu. Lebih ke kuliner ya? Iya. Berarti apa tuh? Kayak diundang resto atau hanya bikin konten masakan sendiri? Atau diundang resto buat kayak resto cafe gitu ya, visit endorse gitu ya. Sebenarnya tuh enak ya kayak gitu ya. Pengen dulu aku tuh kayak makan gratis gitu kan ya, buat konten sekalian gitu ya. Nggak bakat saya tuh di depan kamera itu. Nggak ada bakat depan kamera, bakatnya gibah. Aduh, takut nih. Ini masih kuliah? Full ngonten ya. Umur 21. Iya. Umur 21 kok diundang Rahel, ada skandal apa? Aduh, takut. Dari umurnya itu lo baru 21. Kok nggak tahu ya. Oh, masih tidur. Masih ngopi-ngopi. Iya. Umur 21 mah nggak kenal dulu Rahel. Nggak kenal laki-laki lain soalnya sudah menikah. Agak gimana gitu ya? Iya. Nggak kenal maksudnya. 21 tuh Bu Amel udah punya anak loh. 21. Iya loh. Kakak itu kan umur 18 kayaknya tuh. Ada kakak, tapi umurnya 21 juga ya, sama kayak anakku yang nggak ngerti ngunung-ngunung masih anak. Oh ya? Ya udah, gimana ya? Gak bisa, nggak tahu ceritanya kalau endingnya gini. Gimana lagi? Itu apa namanya, baru-baru aja. Setahun yang lalu. Oh, ya pacaran gitu ya? Pacaran. Kenalnya gara temanku SMA, dia kan kuliah. Nah, kadang nih kayak suka diajakin sama dia, kayak kenalan sana. Loh, aku ada kenalan ini, siapa tahu biar temanmu tuh nggak malang-malang aja gitu. Terus lumayan lah, yaudah gitu. Terus akhirnya kenal dari situ. Terus kayak belum follow-followan nih, kan nggak tahu ya kalau posisinya dia tuh udah punya pacar awalnya. Jadi posisiku nih sebenarnya tuh pelakor. Iya juga, makan karma juga aku. Makanya posisinya saya udah punya pacar, tapi Tasyanya nggak tahu. Iya, nggak tahu gitu Kak. Jadi taunya tuh pas akhir-akhir, pas udah mau deket gitu. Terus udah mau deket, berarti belum pacaran? Belum, masih deket. Terus udah dikenalin, dari situ kok makin kesini sering keluar bareng, kok rasa nyaman nih. Terus, gitu, waktu masih pendekatan gitu ya? Gitu. Tapi yaudahlah, aku sadar diri kayak nggak mungkin lah dia nganuin kayak orang kayak aku gitu loh, karena kayak aku sejauh ini kayak nggak secantik-cantik gimana. Yaudah, kayak intinya aku nggak buat ini sih, nggak pede gitu ya, nggak tahu, maksudnya nggak pede untuk pacaran sama dia. Emang dia ganteng? Gimana ya? Soalnya sampai detik ini tuh ketika orang bilang ganteng, ketemu saya tuh jelek. Saya tanya,
kamu sampai kayak itu? Kalau menurutku dia dibilang tipe iya, cuman kalau pandangan orang lain mungkin biasa aja lah ya. Namanya juga orang jatuh cinta ya. Iya. Elek ya tetep aja ketok ganteng. Terus ya pokok dari situ udah deket, akhirnya ada di mana aku sama dia saling ini ungkap-ungkapan kan, ngomong senang gitu ya. Kayaknya kan aku ngerasa gak gimana gitu ya, namanya kan nggak mau digantungin kayak tiba-tiba ngebaperin emang gitu baju kan. gitu ya. Nah dari situ akhirnya kayak minta kejelasan nih, masnya tujuan kamu apa datang ke aku kayak gini. Gitu. Aku terus terang ya, cewek mana sih yang kalau diginiin nggak baper, aku bilang gitu. Jadi deketin Jadi gitu maksudnya. Ya plus-plusnya ada gitu. Sampai sudah minta itu kejelasan gitu ya. Kayak kamu bilang, "Hah?" Iya. Itu masih ending itu. Dia suka mancing saya emang. Dari situ udah akhirnya dia jelasin ya, sebenarnya emang aku juga ada perasaan sama kamu, cuman ya aku mikirin posisiku sekarang ya lagi ada cewek kan. Ya maaf sebelumnya kalau selama ini aku kayak berlebihan ke kamu bla bla. Terus akhirnya ya udah sekarang kamu maunya gimana, aku nggak maksain kamu harus suka sama aku balik. Pokoknya intinya di sini udah saling ngungkapin satu sama lain kayak udah lega gitu loh, meskipun nanti biar bakal jadi teman gitu ya. Iya, bakal jadi teman deket ya nggak apa, penting kayak nggak usah pacaran aja. Nggak taunya si ceweknya ini tahu kalau deket sama aku. Itu cowok umur berapa? Sama. Oh, dua berarti kalau tahun lalu kan 20 ya? Ya. Cilik-cilik ya. Tapi dia main perasaan. ya gimana ya. Terus akhirnya dari situ sampai aku di DM TikTok tapi tanyain, halo Tasya, kamu tahu kan pasti aku siapa? Aku diem aja dong, terus aku sambil nge-SS-in ke dia, ke cewek cowoknya. Ini gimana aku jawab apa? Dia kan nge-spam bla bla. Kamu sering nggak sih segala macam? Bis itu sampai aku diviralin kan, mulai dari TikTok, mulai dari IG sampai diviralin sama siapa? Ceweknya. Tuh pinter viralin, tolong viralin kita dong. Ada makanya. Pinter viralin ya. Pinter viralin dia. Viralin kita dong. Terus habis itu sampai kadang akan menghindari kayak komenan yang dimana teman-temanku nggak tahu. Jadi kayak intinya aku tuh punya prinsip, hubungan kalau emang belum pasti nggak bakal aku publish kan Kak. Akhirnya dari situ kok tiba-tiba dia sampai nyenggol ini komen-komenanku yang lama-lama. Jadi kayak misal temanku komen nih di postinganku, jadi sama dia tuh disautin. Tapi posisinya itu masih pacaran atau sudah putus? Dia udah mau putus. Udah mau putus. Jadi pihak yang disalahkan ini Tasya gitu ya. Kalita kemarin umur berapa ya waktu gerbek-gerbekan itu ya? Umur 20. Sama juga ya? Masya Allah. Kayaknya emang di umur-umur segini udah mulai-mulai kali ya. Biar siap menghadapi buat kedepannya kayaknya ya. Jadi udah mau putus, terus akhirnya menyalahkan kamu. Iya, terus akhirnya yaudah senggang dari situ kan emang aku sama dia bukan hitungannya pelakor. Kalau dilihat pelakor sih ada iya ada enggak, karena posisinya aku belum nikung juga tapi deket, cuman belum pacaran kan Kak. Terus dari situ akhirnya mereka berdua ini putus. Terus langsung pacaran? Enggak dong. Jadi kita kayak senggang 3 hari bahkan. Kita diem-dieman nggak ada kontek-kontekan sama sekali kan. Akhirnya dari situ kayak ada di mana momen akhirnya kita chattingan lagi, terus kita memulai ini obrolan lagi gitu. Terus akhirnya udah jadi. Yang 3 hari itu ya. Mari putus, tak bilang langsung pacaran, nggak mau. Senggangnya aku pikir 3 tahun, 3 hari senggangnya. Tapi ini tuh hitungannya kita deketnya 3 bulan. Jadi pacarannya baru sebulan. Gitu. Berarti si cowok ini nggak pernah publish si ceweknya di sosial media ya? Pernah ya? Pernah, tapi yang sama aku nggak.
Karena ya itu emang keinginan dari aku kan. Kayak aku prinsipku ya tadi, kalau emang belum pasti nggak berujungnya sampai nikah ya mending nggak usah gitu. Terus akhirnya dari situ udah deket sama ada jadian sampai sebulan. Terus nggak taunya ada momen dimana yang bikin kayak kepo gitu loh kan Kak. Jadi sebentar, tak putus dulu ya. Tadi itu kan waktu pacaran sama yang si A, yang pacarnya yang lama itu dipublish di sosial medianya si cowoknya. Kadang-kadang aja sih. Kadang-kadang. Tapi waktu kamu PDKT gitu lihat sosial medianya? Enggak. Soalnya aku enggak kepo. Jadi enggak follow-followan? Enggak, sama sekali sampai sekarang. Jadi memang waktu itu nggak follow-followan, terus jadi memang nggak tahu ya kondisinya kalau emang udah punya pacar gitu. Nggak cari tahu juga. Taunya gara-gara memang dia sempat publish sama pacarnya itu, tapi kan aku nggak follow-followan gitu loh Kak. Jadi dia mungkin yang ceweknya tahu aku gara-gara teman-temannya dia kan juga kenal kan sama dia. Jadi mungkin taunya dari situ. Iya, soalnya kan mesti umur kamu apalagi pemain sosial media kan. Kalau deket sama, soalnya aku lihat anakku gitu. Kalau deket sama siapa tuh semua dicari. Oh ini mamanya mah. Oh ini mamanya. Oh ini papanya. Ini mamanya kerja ini ya. Oh ternyata mamanya seumuran itu loh, umuran mama. Oh ya ini juga ternyata kerja skincare. Jadi mereka cari tahu gitu. Berarti waktu kamu pendekatan itu blank ya, nggak cari tahu apa-apa ya? Pendekatan intinya. Atau nggak mau tahu dan pura-pura nggak tahu? Ada pura-pura nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Karena kan kita kan penggemar sosial media ya siapa aja sih pasti kalau dekat sama orang kan minimal lah, minimal kan IG-mu apa kan. Setelah follow-followan kalau ada ketertarikan kan impossible kalau siapa saja tuh nggak ngecek sosial medianya kan. Nah pada saat itu kan ketika kamu ngecek kan harusnya sudah tahu, minimal sudah tahu lah ada postingan si ceweknya tadi itu. Ya tahu, sebenarnya udah tahu IG-nya gara ya memang kan pasti kayak naruh link gitu kan di bio-nya kan. Wah aku sempet stalk, tapi kayak misalkan pas tanyain sama dia, kamu tahu kan ini siapa? Aku pernah nggak tahu gitu. Jadi mengeblankkan diri sendiri gitu ya, karena sudah seneng ya. Lumayan. Ya itu kalau di luar kan ya pelakor seperti itu. Jadi terkadang itu tuh sudah tahu punya istri, sudah tahu punya pasangan, pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu. itu seperti itu. Nggak apa-apa, kan jadi pelakor kan ya nggak ada yang menyalahkan kan. Kan nggak ada yang menyalahkan ya. Itu sensasi gitu kan. Itu sensasi, sesekali kita harus nyoba. Tapi kalau nggak ada cerita itu nggak seru. Makanya iya kan ya. Sekarang kita harus nyoba, tapi di sini nggak ada yang pantas saya goda, itu nggak ada modelnya begini. Pengen satu sensasinya sesekali gitu ya. Terus udah akhirnya dari situ terus ya akhirnya pacaran, nggak taunya sebulan itu bahkan deket-deket ulang tahun ini. Ulang tahunmu? Ya, ulang tahunku. Nggak ada pikiran kalau misalkan mau dikasih surprise. Tapi ternyata di balik itu semua bukan surprise dan akhirnya itu emang kejadian yang realistis. Gitu. Surprise-nya yang kamu grebek itu tadi ya? Gitu. Kamu coba buru-buru grebek kan? Kamu lihat grebek kan? Artinya lebih itu kayak akhirnya ke situ ya. Nah itu pacaran berarti baru sebulan. Iya, yang lama itu emang deketnya 3 bulan. Yang lama deketnya, pacaran sebulan. Iya. Nah terus waktu itu kepikiran grebek itu ada curiga apa gitu? Jadi Hamin seminggu itu kan emang kita udah ada konflik ya Kak ya, bentrok. Terus akhirnya kita diem-dieman nih, diem-dieman lama banget. Terus kok Hamin, sempat baikan sebentar. Habis itu ketemu
seharian tuh ketemu, akhirnya malamnya ini kan udah gak ketemu kan Kak. Terus aku malamnya ngopi. Nah ada momen dimana dia ini pamitnya mau keluar sama si teman-teman kontrakannya, karena kan aku tipikal orang kalau ya udah kamu kalau lagi sama teman-temanmu ya udah aku nggak mau ganggu, karena kan sebelum ada aku kamu udah di dunia sendiri gitu loh. Terus akhirnya dari situ kok merinding ya. Tapi kayak malah jadi keinget rasanya gitu loh. Terus nggak apa-apa kan, nggak harus dilupakan. Aduh sayangnya doa itu harus diingat-ingat. Masalahnya orang itu juga nginget gitu. Akhirnya dari situ terus sama-sama ngopi nih, cuman kan beda ini ya, beda tempat. Aku sama temanku, dia juga sama temannya dia. Terus awalnya dia tuh emang pamitnya ngopi kan Kak. Nah aku udah mau berangkat nih ngopi sama temanku yang ngenalin aku ke dia gitu. Nah dari situ dia akan juga main Zenly nih kan Kak, yang kayak apa itu? Ini kayak deteksi lokasi gitu. Oh iya. Dari situ Nanti deteksi siapa aku ya? akhirnya dari situ ke apa namanya, aku ngelihat kan apa bener sih ini anak, karena kan habis masalah gitu kan takutnya kan. Udah kok awalnya dia bilangnya tuh mau cari makan dulu sebelum berangkat ngopi kan, mau cari makan dulu sama si teman kontrakannya, namanya tuh nah aku kebetulan sama si ini juga temenan Zenly. Jadi kan kayak oh beneran nggak sih. Terus akhirnya dari situ udah ngelihat bener nih berangkatnya bareng, udah nggak lama aku pantau terus kan. Dari situ kok tiba-tiba ngelihat si Zenly yang ini udah balik, tapi kok tiba-tiba lokasinya dia off location gitu loh. Akhirnya langsung aku telepon kan. Terus kayak suaranya dia lagi di jalan. Aku nanya kayak kamu lagi di mana? Ini aku udah mau TW pulang gitu. Tapi kok kamu off location? Aku tanya gitu. Ini apa namanya error mungkin. Ya udahlah nggak mau mikir pusing kayak daripada masalah lagi sih gitu. Terus udah dari situ tiba-tiba udah aku nggak nanya lagi, nggak ngontek-ngontek dia lagi. Terus dianya ini nggak ada kabar Kak sampai besok. Nah aku taunya nggak ada kabar itu emang pas udah selesai ngopi aku chat, dia centang 2 WA, tapi dia sempat online dan nggak ngebales gitu. Terus akhirnya aku lihat sampai besok, ini maksudnya apa sih gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya di mana kayak perasaanku tuh kan nggak enak ya, tapi aku nggak mau kepo sama hal itu gitu loh. Tapi feeling ini kayak ayo Sya, kamu kudu ngerti iki kayak gitu loh. Terus akhirnya aku sempat dengar sebelum itu katanya ada salah satu teman kontrakannya dia, kakaknya itu kan nikah. Nah katanya dia ini mengundang anak-anak kontrakan. Nah aku nggak dikasih tahu, cuman aku nggak tahu kalau misalkan dia mau datang atau enggak. Cuman tahu kalau misalkan diundang. Nah habis itu kan aku tanya si ini kan, ini enggak di kontrakan enggak. Terus katanya gini, iya di kontrakan, tapi habis ini semuanya mau berangkat ke ini nikahannya kakaknya gitu ya? Mau bowo itu tadi. Terus habis itu kok apa namanya makin kesini makin aneh gitu loh Kak perasaanku. Terus ya udah ada di mana aku ngechat lagi sampai nelpon juga gak diangkat. Akhirnya aku samperin kontrakannya. Kok ada sepedanya? Terus sama ini juga masih ada. Katanya kan kontrakan kosong. Nah, udah nih awal-awal aku masih kayak sungkan-sungkan gitu kan, nggak mungkin aku datang langsung gerbak gitu, enggak. Kayak masih jaga gitu kan, apalagi itu kan lingkup kompleks ya. Terus udah habis itu permisi ada orang gitu kan, kok nggak ada yang nyautin. Akhirnya udah aku buka pelan-pelan. Terus begitu awal masuk kok ngelihat ada sendal cewek. Nah aku kayak agak itu di kontrakan tuh kos atau kontrakan? Kontrakan. Oh kontrakan berupa kayak rumah gitu ya. Jadi kalau masuk nggak langsung ke kamar gitu ya? Sebenarnya bisa langsung kamar. Cuman ya permisi gitu loh Kak aku. Terus udah dari situ buka pintu kok langsung
ada sendal cewek. Nggak lama ini ternyata keluar dari kamar mandi. Akhirnya sama cewek itu? Enggak. Malah jadi 2 dong. Kan siapa tahu kan musim. Lo digilir. Terus akhirnya dari situ aku nanya sama si lah, katanya kontrakan kosong lah, kok awakmu gurung budal aku ngono. Aku tekan jeding aku, dia kan ya otomatis kayak gelagapan, ketakutan, bingung gitu kan Kak. Akhirnya udah dari situ bikin ya no. Yo no. Yes, aku tak ngalih sih, aku ate ono iki lah, kamu gak budal lah. Besok kayak dia ketakutan udah nggak ngurusin lah aku, akhirnya dia pergi kan. Terus ini si cowokku ini akhirnya aku ketok-tok gitu kan. Buka enggak? Aku mulai kayak ngedar-ngedar, awalnya kayak aku masih pelan-pelan, ini kamu mau tidur apa gimana? Aku telepon juga nggak diangkat, aku sampai lihat akhirnya kan. Terus ini kalau misalkan nggak kamu sampai buka, aku bunuh diri di sini. Aku ancam-ancam kayak gitu karena aku pernah keinget gimana caranya biar dia tuh kayak luluh gitu loh Kak, kalau masalah-masalah gini. Yaudah akhirnya aku sok-sokan ngancem kayak gitu kan. Karena pintunya dia tuh kekunci kamarnya. Terus aku mikir-mikir nih misalkan kalau gak dibuka-buka pintunya, yaudah aku ancam-ancam bunuh diri aja kayak gitu. Pak RT lah sama Pak. Jadi seviral banget dong nanti. Makanya itu. akhirnya dari situ udah sama dia dibuka langsung dipel jangan aku ya otomatis emosi ya Kak, apalagi itu kan kejadiannya setelah ternyata dia di dalam bungkus, iya di dalam sama cewek itu, iya Kak, udah tapi nggak nemuin berkata lanjang, kurang seru bukan gitu. Nah, gini Kak, ceweknya itu tutupan sama selimut gitu. Jadi pas waktu aku udah dibukain, iya. Masih cuma kadang di atas, kadang di bawah. Aduh. Masih bubu-bubuan. Bubu-bubuan Rahel, kamu bayangin apa? Kan kadang bubuknya di atas, kadang di bawah. Kadang ke samping itu bubu-bubuan. Kalau guling. Terus akhirnya begitu dia buka pintu, ceder aku mulai mau ini kan nyamperin ke ceweknya, jangan ngalion, ya apa kon kelakuan bang gituin kan sama dia. Aku teriak itu Kak, tapi kayak yaudah untungnya lingkup kan nggak ini kan nggak yang tahu-tahu banget. Akhirnya dari situ sama dia dihalang-halangin, dibawa ke kamar sebelah gitu kan. Diajak tidur juga? Oh, enggak. Siapa tahu kan diajak tidur juga. Kamar sebelah. Aduh, kayak mana ya? Siapa tahu kan? Perempuan kan gampang luluh biasanya. Oh enggak ya? Saya biasanya perempuan gampang luluh. Dia biasanya dimintain maaf gitu langsung buka kamar dia. Terus akhirnya dari situ dibawa kamar sebelah. Aku kan emang mau nginiin si ceweknya, dihalang-halangin dibawa kamar sebelah. Terus kayak dijelasin, ini mas kamu apa? Berarti nggak salah ya, aku curiga segala macam. Berarti hasilnya dari kamu slow respon ke aku tuh kayak gini. Ternyata kamu semalam itu dugem ya, aku bilang gitu kan, karena aku tahu semalam itu ngelihat storynya si temennya anak Madura. Dia kan anak Madura kan Kak. Nah ngelihat storynya temennya kok ada dia, tapi waktu dipapin aku nanya ke temennya nggak ada dia. Jadi kan kayak ketahuan kan, kayak udah bohong tapi udah ketahuan kok masih bisa bohong gitu loh. Akhirnya dari situ udah dijelasin segala macem. Dianya kayak ya udah kita kayaknya nggak bisa lanjut. Terus gitu ya, langsung diputus gitu ya? Iya, akhirnya kan kayak aku langsung nyari-nyari kan di kamarnya dia, ada nggak nih tisunya nih? Sulap aja. Hah? Ngelap muka. Biasanya kan keringetan. Iya, capek. Aku mah nggak tahu Rahel, belum umur aku. Iya, ngeliat kan. Terus kayak banyak tisunya ya pasti. Lumayan. Kita sama ngeliat, lumayan ya. Gitu. Terus
cukup tahu. Akhirnya dari situ senggang berapa minggu ya, 2 minggu. Selingkuhannya ini sempat ngajak ketemu. Nggak taunya malah dia berusaha membela diri, dimana kalau posisinya dia itu benar. Dan dia ngaku-ngaku kalau misalkan dia nggak tahu kalau si doi ini nggak punya pacar. Ceritanya kayak kamu awalnya. Iya, intinya makan karma. Ini Kak. Jadi emang karma ya. Nggak usah tunggu lama. Berapa bulan aja. Tapi ya gitu. Apa namanya, sama si selingkuhan ini bahkan nggak sampai sebulan, cuma 2 minggu aja. Dan gitu emang tipikal. Jadi kayak begitu tahu kabarnya dia putus kayak peloan kon. Gitu. Cowok Madura hebat ya. Aduh, telepon Bang Acong wis orang Madura. Aduh, kamu sama yang plat M. Ya ampun. Nah, gitu itu sampai itu umur 20 gimana ya? Iya. Musim begitu ya sekarang ya. Maksudnya beda banget gitu loh ya, kan saya biasa lihat anak saya kan kayak ya kalian lihat sendiri lah, anak ibu kan ngah-ngoh gitu kan, maksudnya kayak ya kerja terus pulang, nanti dia pergi paling jam berapa, terus kemana-mana kan mesti pamit gitu kan, masih nggak tahu ya, so far sih masih, tapi kalau di belakang saya meso-meso gitu apa tuh saya juga nggak tahu gitu, maksudnya kayak muda ada ya, kondisi kayak itu nggak tahu gitu, jadi di anak-anak muda tuh ya wajar ya, maksudnya hal-hal seperti kalau itu. Buat ya. aku sebenarnya nggak wajar karena ngalamin ini sekali seumur hidup dan jangan sampai ulang lagi ya. Jangan gitu. sampai keulang lagi. Kalaupun keulang lagi nggak usah ketahuan. Gitu. Menalus. Ya jadinya. Ya terus habis itu, aku bingung. Maksudnya bingungnya tuh di umurnya gitu loh. Cowoknya tuh juga di umur yang kok canggih-canggih gitu loh, anak-anak kecil gitu. Nakal, Kak. Soalnya dia baru nakal. Jadi memang mulai dari zaman. Kalau kamu sebelumnya udah nakal. Nakal masih batas wajar. Siapa tahu pemain lama tuh. Aduh, berkelahi. Oh, jadi maksudnya tuh kayak dia baru-baru dugem, minum itu mungkin ya. Terus karena kan dia memang masih pas masa sekolahnya dapat info nih, karena dia katanya anteng gitu kan. Faris nanti itu kakaknya itu kalau mau video aku nggak kelihatan. Kan aku artis biasanya. Ya dari situ kan dia juga alumni pondok ya Kak. Oh iya, gitu ya. Dia kan mulai jadi dia mulai dari SMP itu kan dia masih di Madura, SMA-nya dia baru di Malang. Nah dari situ di Malang dia juga masih ini apa namanya asrama. Jadi kan dia nggak bebas ya. Nggak bebas. Makanya kayak aku mikirnya baru nakalnya kayak gini. Gitu. Terus pas nakal enak, ya udah tuh ya terus-terusan nakal. Makanya tuh kalau mondok tuh mentalnya harus benar-benar kuat. Ya gitulah. Dari dulu tuh si kakak tuh kan kayak ada yang bilang mondok nggak kira lah aku pondokin. Karena kan memang realitanya begitu. Karena kan di sana kan kayak belum tentu si anak ini bisa terima ajaran yang diberikan, tapi dipaksa untuk. Jadi anak bertumbuh kembang bukan dari kesadarannya sendiri gitu loh. Bukan mengenal agama, bukan dari kemauannya sendiri. Terus belajar bersosial dari umur berapa sampai berapa kan di lingkungan yang gitu-gitu aja ya, segitu aja. Jadi begitu keluar kayak gitu ya. Gitu. Nah ini dua perbedaan, yang kemarin dinikahin alas itu agama, sekarang tapi pengennya seiman. Cuman yang gitu kakak apa namanya mama ya kan udah tahu ya klop gitu kan, tapi kalau sama si cowoknya nih sama yang ini kan dia sebenarnya udah klop ya, apalagi kan aku emang orangnya susah banget buat ngenalin ke orang rumah, terutama kan mama, karena mama kan yang deket sama aku kan. Kalau ayah mah yaudah ngikut apa kata mama, karena kan nggak deket juga sama aku. Akhirnya dari situ kayak begitu tahu aku putus, kayak ya mama ikut galau karena udah sampai dianggap anak sendiri gitu loh Kak, sampai pernah diajak kerja bareng gitu. Jadi kayak ya gimana lagi.
Itu cari lagi lah, masih umur 20, masih 21. Apaan susah ya? Yang tua aja cari gampang. Boleh. Masih muda kok, mati 1 tumbuh 1000 itu kan pelajaran pertama. Iya makanya, ini masih jomblo. Makanya masih anak-anak, masih waktunya, masih menurut 20 itu. Kamu berapa Rahel? 23. Insya aku cilik-cilik yo. 23. Makanya kalau lihat anak-anak tuh kayak lihat anak umur 20, karena anak saya kan umur 21 ya. Jadi kayak tuh saya lihat anak-anak gitu ya. kayak menyamakan gitu. Udah melewati hal seperti itu. Itu pacar keberapa?